Halo, ketemu lagi dengan saya Satria Marino, masih di channel Marino Arsi. Terima kasih untuk terus mensupport channel ini. Oke teman-teman, kita unboxing kali ini. Produknya apa? Langsung aja kita buka. Ini dia. Ini adalah paket terakhir yang bisa dikirimkan oleh AliExpress dari Cina ke Indonesia. Karena setelah saya memesan ini, kita udah tidak bisa lagi memesan paket dari AliExpress karena ada kebijakan pemerintah. Ya, semoga ini tidak menjadi suatu hambatan buat teman-teman di pencinta remote control untuk bisa mendapatkan barang langsung dari Cina ya. Oke, langsung aja kita buka. Apa namanya, box dari unitnya itu sendiri ini langsung. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pasti sudah bisa menebak. Oke, ini remote-nya. Ini salah satu bagiannya juga. Kita coba lagi lihat. Ini. Coba kita keluarin dulu semua ya. Oke, ini dia. Unitnya kita geser dulu. Oke. Ini adalah WPL B36. Kalau kita lihat dari unit truknya WPL B36, tapi untuk menjadi apa bahasanya nih ya, carrier atau transport vehicle ya, transport military vehicle. Kalau di sini tulisnya 6x6 realistic RC military trailer. Jadi kalau kita perhatikan di sini sambungannya cukup banyak juga. Nah, ini dia. Oke, satu persatu kita buka dulu. Wow, cukup menarik. Nah, ini adalah remote-nya. Seperti biasa, di sini adalah aksesorisnya sama sepertinya USB charger ya. Ya betul, USB charger. Oke. Ini unitnya WPL B36. Oke, kalau kita perhatikan sebentar, saya punya unit WPL B36 yang lama. Coba kita bersihin dikit ya, agak berdebu. Biar enak dilihat. Oke. Ini perbandingannya. Kalau kita perhatikan, terlihat jelas ya di sini ya, bahwa yang WPL B36 yang baru, yang military trailer ini sedikit ada perbedaan di bagian bak belakangnya. Kalau kita lihat sih secara chassis sepertinya sama ya. Iya, betul. Oh, ada sedikit perbedaan di gearboxnya ya, teman-teman ya. Gearboxnya sudah model yang baru sepertinya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, lihat ada perbedaan di gearboxnya. Nah, terlihat dengan jelas di sini ya. Ini dengan yang ini. Oke, jadi ada pemutakhiran di sisi gearboxnya. Oke, ini yang bagian belakangnya udah saya buka ya. Tadinya di sini ada apa namanya, seperti ada kubah yang menutupnya ya. Kemudian kalau kita perhatikan, ini rata-rata sih bentuknya sama untuk bagian depannya. Kita buka lagi, coba yang bagian bawahnya kita perhatiin di sini. Yang pakai leaf spring, dua-duanya pakai leaf spring. Kemudian kalau kita perhatikan juga bahwa 6x6 secara bentuk axle juga masih sama. Ya, cuman dia agak reverse dikit ya, sepertinya nih ya. Posisi, kalau teman-teman perhatiin posisi dua gardan di paling belakang itu posisinya berbeda antara kanan dan kiri. Jadi ini yang terbaru. Oke, itu sedikit perbedaannya dari WPL B36 yang lama. Jadi kita coba. Kalau kita perhatikan di sini ada kabel konektor yang keluar dari bagian depan ini. Yang kalau diperhatikan di bagian belakangnya, di bagian bawahnya itu ada kabel sepanjang ini
yang terhubung dengan kotak yang di sini. Menurut saya ini ada motor penggerak untuk bisa menggerakkan bagian belakang ini. Coba kita colok aja dulu ya, teman-teman ya. Teman-teman, sudah dirakit, terlihat hampir memenuhi meja saya. Meja ini panjangnya kurang lebih 100 cm. Kalau kita lihat panjang dari unit ini, kalau digabungkan, kalau saya lihat dari ini ya, garisan ini kurang lebih di angka 80, hampir 90. Bahkan mungkin kalau dibuka ini bisa mencapai 1 meter juga. Jadi kalau kita perhatiin ya teman-teman, unit ini sangat panjang sekali. Akan kesulitan kita untuk mendisplaynya atau di rak pajangan di belakang ini ya. Mungkin bisa keluar dari sini atau mungkin harus dibelokin seperti ini kali baru bisa kita pajang. Oke, sekarang kita bahas fitur-fitur apa aja yang ada di unit ini. Pertama, kalau kita lihat bagian truk bagian depannya ini memang terlihat mirip sekali dengan B36 ya. Jadi pintunya bisa dibuka seperti ini. Kemudian nanti ada aksesorisnya, yang saya lihat sini ada snorkelnya, kemudian ada lift spring cadangan, kemudian ada USB port seperti biasa dan beberapa part-part kecil lainnya. Nah, di sini ada perbedaan yang terlihat nyata adalah di sini ada kabel penghubung antara truk dengan trailernya. Jadi sepertinya kabel ini menghubungkan ke ESC-nya untuk menggerakkan bagian belakang ini. Gunanya untuk mempermudah kendaraan itu untuk naik ke atas. Jadi kalau kita lihat di sini, ini cukup menarik ya. WPL mulai agak serius nih di unit-unitnya nih, di line up unitnya nih. Coba kalau kita nyalain, seperti apa? Kita coba di sini. Nyalakan remote-nya. Terlihat ya di sini ya teman-teman ya. Wah, saya belum tahu ukuran motornya berapa. Sepertinya kalau melihat dari gearbox-nya berbeda, ada kemungkinan motornya juga agak berbeda. Karena kenapa? Dari 6x6 ditambah dua row roda lagi di bagian belakang. Itu saya rasa dengan bobot trailer yang di belakang ini, menurut saya sih dia akan membutuhkan motor yang lebih kuat ya. Karena kalau enggak agak sulit nih dengan posisi kosong aja. Dia cukup berat untuk menariknya. Kalau kita dengar suara, nah suara storingnya ini, jadi dipastikan kalau ada bobot di atas ini, mungkin dia akan lebih berat lagi untuk jalan. Oke, kemudian di sini ada tuas yang berguna untuk menggerakkan bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Kalau kita maju dikit biar teman-teman bisa lihat, nah seperti itu. Dan kalau dibalikin, ditarik lagi, dia bisa naik ke atas. Cukup menarik ya teman-teman ya. Oke, apa sih fungsinya? Yang pastinya untuk mempermudah kendaraan yang di belakang untuk naik atau kendaraan yang akan diangkut oleh trailer ini. Sekarang kita coba aja menggunakan unit yang bisa naik ke atas. Tapi sebelumnya kita belokin dulu begini ya, biar tidak terlalu panjang. Nah, di sini saya ada unit tank keluaran dari WPL. Pasti teman-teman juga tahu karena pernah saya review juga. Jadi kita coba dia untuk menaiki si trailernya ini. Pertama kita buka dulu tuasnya. Seperti ini. Kemudian kita coba. Dia bisa naik, kita tutup tuasnya seperti ini. Terlihat teman-teman bahwa
ini sangat fit banget dengan rig tank yang ada di atasnya ya teman-teman. Jadi memang sepertinya kalau dilihat dari dimensi bagian tengah dari trailernya ini memang menyesuaikan dari kondisi tanknya ini. Jadi kalau kita lihat ini cukup menarik sekali. Jadi apakah dia bisa berjalan? Kalau kita paksa dia untuk berputar, sepertinya saya harus mengambil SIM untuk bawa trailer ya, karena saya agak kesulitan untuk memutar dengan dimensi meja yang seperti ini. Coba kita geser dikit aja, apakah dia bisa jalan? Ternyata bisa. Jadi motornya, torsinya saya rasa cukup, tapi saya nggak yakin kalau ada obstacle medan yang agak lebih berat. Oke, sekarang kita bahas coba detail ke arah apa aja fitur-fitur lainnya yang ada di sini ya. Coba ini kita buka pengaitnya dulu. Kemudian kita copot kabelnya seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini ada seperti penggerak atau motor penggerak yang dihubungkan oleh kabel yang tadi yang saya bilang di awal bahwa dia itu terpisah, jadi harus kita sambung dengan baut, kemudian nyambung sampai ke ujung ini, baru kita sambung ke ESC-nya. Jadi terlihat bahwa memang yang bagian belakang ini tidak terhubung dengan gardan ya teman-teman ya. Cuman dia menggunakan sistem tuas seperti ini, jadi untuk mempermudah dalam melewati obstacle. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi cukup menarik. Kemudian tuas motor penggerak itu menggunakan ada shaft atau besi yang bisa menggerakkan bagian belakang atau bahasanya bantalan untuk kendaraan itu lebih mudah untuk naik. Jadi di sini juga ada, kalau kita perhatikan sepertinya ada penyangganya. Jadi dia bisa lebih tegak atau lebih stiff. Jadi pada saat kendaraan itu dilepas dari unitnya, dia bisa berdiri lebih stabil seperti ini ya teman-teman ya. Apakah cukup kuat untuk nahan bobotnya? Saya rasa cukup kuat. Produk-produk apa aja yang bisa naik ke atas ini? Kalau kita perhatikan, saya ada Jimny, ukuran bodinya Xiaomi. Saya rasa ini masih kecilan ya, masih bisa lebih gede lagi. Coba kita lihat unit apa lagi yang bisa masuk. Oke, kita lanjut ke unit yang agak lebih besar dengan skala 1:12. Apakah dia terlihat berlebihan atau tidak? Saya rasa tidak ya, cukup ya. Coba kalau kita pasang ke sini, bagaimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih bukan skalanya, tapi lumayan lah kalau buat reenactment ataupun action di video. Jadi kayak kita bikin footage di lapangan, apakah dia cukup mampu untuk bisa berjalan di medan-medan yang berat dengan bobot seberat ini. Jadi artinya 1/12 pun masuk, 1/16, 1/18 apalagi. Jadi artinya teman-teman, kalau kita lihat apakah dia bisa bawa 2 unit, coba kita cek. Saya rasa sih enggak ya, kecuali kalau unitnya kecil-kecil. Mungkin 2 unit yang 1/18 mungkin masih masuk ya, atau satunya 1/16, satunya 1/18. Tapi truknya jadi terlihat agak kecil. Oke. Jadi inilah WPL B36 dengan trailer, military trailernya. Cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi saya rasa ini adalah unit WPL yang cukup hits di tahun ini, karena ya walaupun menggunakan unit yang lama, tapi ada perbaikan yang saya perhatikan di sisi motornya ya. Kalau kita lihat di sini, gearboxnya memang ada perbedaan. Coba ambil B36 yang lama, terlihat dimensi motornya memang lebih besar yang B36 yang baru ini.
dibandingkan B36 yang lama. Dan saya rasa sih ukuran motor juga lebih besar lagi ya. Ya betul sekali, karena dia gearboxnya berbeda, karena dibutuhkan torsi yang cukup kuat untuk bisa narik trailer sepanjang ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian. Nanti kita lihat video trailnya di lapangan seperti apa, apakah dia cukup kuat, atau kita akan ganti dengan yang model dual speed seperti ini, untuk bisa dapat momentum, biar momen-momen yang medan yang cukup berat itu bisa diaplikasikan. Tapi kita nggak tahu apakah dia bisa masuk. Harusnya sih masuk ya, dengan ukuran dimensi chassis yang sama ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah terus menyaksikan Marino RC. Semoga informasinya bisa membantu teman-teman di sana. Sekali lagi, ini hanya sharing, tidak ada niatan mengajarkan siapapun karena saya masih terus belajar. So, thank you.